Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami yaitu yang pertama IGD Antos Amnesioda, yang kedua dengan saya sendiri yaitu Kutub dari Bawah, yang ketiga ada Putu Hendriana, yang terakhir ada Ikomang Adi Wiraguna. Kami dari Prodi Teknik Elektronika. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang skema rangkaian TV tabung dan cara kerjanya. Dan berikut gambar dari blok rangkaian diagram TV tabung tersebut. Dan di sini ada komponen nyata dari rangkaian TV tabung, dan di sini kami akan menjelaskan setiap blok yang ada di komponen ini. Di sini sudah saya lingkari menggunakan warna kuning. Yang pertama itu adalah bagian komponen blok reguler power supply. Berikut gambarnya bisa dilihat. Regulator berfungsi untuk mensuplai tegangan keseluruhan rangkaian PCB atau board, juga ke rangkaian RGB dan tabung. Komponen utamanya yaitu satu rangkaian AC line untuk meniadakan gangguan EMF atau oscillasi moment frekuensi. Yang kedua ada diode break untuk mengubah AC menjadi DC. Yang ketiga ada kapasitor Elco untuk filter tegangan ripple. Resistor PTC atau positif temperatur koefisien untuk memberi atau menghasilkan arus denyut bagi coil dan gasing. Yang kelima ada transistor power switching untuk switch atau saklar elektronik terkendali pulsa. Yang keenam ada trafo AC matic atau auto trafo untuk distribusi tegangan terswitching. Yang ketujuh ada AC PWM 3842. Dan yang terakhir ada diode tegangan output. Kemudian blok yang kedua ada bagian komponen blok IC controller. Berikut di gambar sudah kelihatan IC controllernya. Sinkronisasi adalah penyamaan sinyal frekuensi yang diperoleh dari FGA dengan rangkaian. Sinkronisasi ini dilakukan oleh IC sinkronisasi, biasanya jadi satu dengan IC controller atau IC terbesar nomor 2 yang kemudian akan diteruskan ke bagian rangkaian horizontal dan vertikal secara terpisah. Jika sinkronisasi horizontal tidak ada, maka monitor akan mati, dan jika sinkronisasi vertikal tidak ada, maka monitor akan kelihatan rolling atau gambar berputar terus. Kemudian blok yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu bagian komponen blok IC program. Rangkaian program terdiri dari IC atau integrated circuit dan tambahan komponen di sekelilingnya. Untuk mengetahui IC program, ciri-cirinya ialah sebagian kaki-kakinya terhubung ke switch digital yang ada di panel depan monitor. IC program berfungsi untuk mengendalikan semua pengaturan yang ada di monitor, seperti vertical size, vertical center, horizontal size, horizontal center, color, dan lain-lain. Ciri-ciri kerusakan dari IC program ialah LED indikator nyala tapi monitor nggak mau hidup, monitor nyala tapi semua pengaturan nggak berfungsi, monitor nyala kemudian beberapa menit mati, dan lain-lain. Baik, untuk gambar komponen IC programnya bisa dilihat pada gambar itu yang dilingkari kuning. Yang kotak hitam itu gambaran nyata dari IC program. Oke, next slide. Kemudian bagian keempat, yaitu bagian komponen blok vertikal output. Rangkaian vertikal adalah rangkaian yang berfungsi untuk menarik gambar ke atas dan ke bawah. Komponen utamanya yaitu satu IC antara lain TDA 1675, TDA 4866, TDA 8132, TDA 9302, STV 9302, dan lain-lain. Yang kedua ada Elco. Elco ini fungsinya untuk regulator atau filter tegangan. Untuk gambar nyatanya bisa dilihat pada slide. Itu ada IC vertikal dan Elco regulator. Oke, lanjut. Kemudian ada cara kerja rangkaian vertikal.
Sumber tegangan rangkaian vertikal ini adalah power supply, terutama tegangan 12 volt dan min 12 volt. Tapi ini tidak mesti karena tiap monitor mempunyai karakteristik tegangan yang berbeda-beda. Input vertikal diperoleh dari kabel VGA, yaitu vertikal sinkron yang masuk ke rangkaian sinkronisasi dan diteruskan ke IC vertikal. Di dalam IC inilah semua pengaturan dan penguatan sinyal dilakukan dengan bantuan elko sebagai filter tegangannya. Jika elko ada yang rusak, maka vertikal tidak akan bekerja sempurna, misal gambar menggulung dan lain-lain. Output blok vertikal ini juga dihasilkan oleh IC vertikal yang kemudian diumpankan ke yoke vertikal. Output rangkaian vertikal ini kalau diukur tegangannya bersekitar 4-10 volt AC. Jadi tegangannya AC bukan DC. Next. Kemudian bagian kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kelima, yaitu bagian komponen blok horizontal output. Di sini sudah ada gambarnya, gambar komponen blok horizontal output. Horizontal adalah bagian monitor yang sangat penting karena rangkaian ini berfungsi untuk membuka layar ke samping, kanan, dan kiri, dan menyalakan fungsi playback untuk menghasilkan tegangan tinggi yang menyuplai tabung. Nah, ada komponen utamanya, yaitu yang pertama transistor horizontal, yang kedua trafo osilator, yang ketiga transistor osilator, dan yang keempat playback. Oke, next slide. Nah, ada cara kerja rangkaian horizontal. Tegangan kerja rangkaian ini adalah 60-90 volt yang disebut juga tegangan B+ yang terhubung dengan kaki kolektor dari transistor horizontal. Sinyal input masuk melewati IC sinkron yang kemudian diteruskan ke transistor penguat sinyal. Sinyal ini kemudian diteruskan ke trafo sinkron untuk diturunkan tegangannya dan menghasilkan output sinyal dan tegangan sekitar min 0,01 volt yang diteruskan ke kaki basis R horizontal sebagai input. Dengan adanya tegangan kerja B+, maka transistor horizontal yang mendapatkan input akan bekerja dan dengan defleksi Yuki horizontal. Output transistor horizontal juga akan membuat playback bekerja dan akan menghasilkan tegangan anoda yang sangat tinggi. Adanya tegangan tinggi ini membuat elektron dari katoda tabung tertarik ke anoda dan terjadilah gambar melebar ke samping, kanan, dan kiri pada tabung. Oke, next slide. Nah, yang keenam adalah bagian komponen blok RGB video. Nah, di sini sudah ada gambar aslinya blok RGB video ya. Nah, blok ini berfungsi untuk mengolah warna yang datang dari VGA card dan dikirim ke tabung gambar atau CRT. Video input didapatkan dari output VGA card yang memiliki 15 bit output. Oke. Komponen utamanya adalah IC penguat video, yang kedua soket tabung, yang ketiga IC video, yang keempat soket kabel VGA dan HS YNC dan PS YNC. Oke, next slide. Baik, yang bagian ketujuh akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketujuh, yaitu bagian komponen blok playback. Dan di sini sudah terdapat gambar dari blok playback. Playback adalah komponen monitor yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi dan tegangan lainnya yang dibutuhkan monitor. Playback sebenarnya adalah trafo, tapi trafo untuk tegangan tinggi agar tabung bekerja mengeluarkan gambar. Bagian-bagian playback. Yang pertama, bagian primer, yang kedua bagian sekunder, yang ketiga bagian yang terpisah antara primer dan sekunder, yaitu ABL, screen, dan fokus, dan COP playback. Next. Dan yang kedelapan, yaitu bagian komponen blok CRT.
Di sini sudah terdapat gambar dari blok CRT. CRT berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi gambar yang kita lihat. Di sekeliling tabung terdapat gulungan tembaga yang terbungkus dengan isolasi yang dinamakan degaussing coil. Degaussing berguna untuk menyetabilkan medan magnet di dalam tabung. Cara kerja monitor CRT. Listrik dari PLN yang 220 volt diubah oleh bagian power supply menjadi tegangan sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian. Antara lain 1 horizontal, 2 vertikal, 3 blok video, 4 blok IC program dan controller dan lain-lain. Next. Dan di sini akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, itu merupakan tadi adalah penjelasan dari materi tentang bagian blok pada TV tabung. Jadi kesimpulannya, ada dua bagian pertama yang kerja agar monitor menyala dan bekerja normal, yaitu blok video dan blok sinkronisasi vertikal dan horizontal. Baik, semua bisa on cam. Itu tadi materi yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya bisa dikoreksi jika ada salah kata. Mohon maaf, dan saya aturkan Parma Santi. Om, Santi, 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 Om.